Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita. Kita mulai pertemuan kita hari ini dengan topik jas merah. Tetapi sebelum kita mulai, kita berdoa sebentar, mengucap syukur kepada Allah kita, sumber hidup kita. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini dalam pertemuan kita membahas tentang jas merah. Jas merah salah satu istilah yang sangat populer sampai saat ini. Istilah jas merah ini merupakan bagian dari pidato Bung Karno pada saat hari ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus tahun 1966. Jas merah ini memiliki makna, dia bisa bermakna jangan lupa sejarah dan bisa bermakna jangan tinggalkan sejarah. Kita tahu kalau orang lupa dengan sejarah itu berarti sakit ingatan. Kalau seseorang lupa ingatan, itu berarti orang tersebut tidak bisa dijadikan sumber informasi. Semisal orang tersebut bagian dari pelaku sejarah. Jadi kita tidak boleh melupakan sejarah. Jas merah untuk materi kita pada pagi hari ini, kita terfokus pada sejarah Indonesia yang tidak boleh kita lupakan, yang kita mulai dari masa Indonesia pada zaman kuno. Pada zaman dulu, di wilayah Indonesia yang sekarang ini banyak kerajaan-kerajaan. Artinya kita menemukan bukti sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah dan ada yang berjaya pada masa itu, semisal kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kutai, kerajaan-kerajaan lain masih banyak seperti Samudra Pasai, bahkan sampai kepada puncak di zaman Indonesia yang disebut zaman modern. Ada banyak kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan yang lain-lainnya. Kerajaan-kerajaan itu bisa kita lihat dari bukti-bukti prasasti bahwa di Indonesia dulunya tersebar banyak kerajaan yang hidup dengan tentram. Kerajaan-kerajaan yang ada tersebar di seluruh wilayah Indonesia tersebut hidup dengan damai, hidup dengan makmur. Kehidupan mereka berjalan dengan baik, bahkan mereka tumbuh dan berkembang dengan mengadakan kontak dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Bahkan ada yang mengadakan kontak melalui kegiatan pertukaran barang. Kalau istilah sekarang disebut perdagangan. Mereka sampai ke negeri yang jauh, semisal dengan pedagang India, dengan pedagang Cina, dengan pedagang Gujarat, dengan pedagang Eropa, dan pedagang-pedagang lainnya. Kontak dengan para pedagang di daerah sekitar kerajaan dan para pedagang sampai ke negeri lain seperti yang saya katakan tadi, dari India, Cina, Gujarat, dan Eropa, ini menimbulkan satu proses pembauran. Proses pembauran ini terkenal dengan istilah asimilasi. Jadi terjadi proses asimilasi antara pedagang Indonesia dengan pedagang lain. Proses asimilasi tersebut melahirkan budaya dan melahirkan kebudayaan baru
di wilayah Indonesia. Bahkan di wilayah Indonesia lahir generasi baru yang merupakan hasil pembauran antar bangsa. Terjadi kontak dengan bangsa lain dan proses asimilasi di wilayah Indonesia merupakan bukti bahwa masyarakat atau orang Indonesia pada zaman itu sudah memiliki jiwa semangat yang toleransi. Hal ini juga merupakan bukti bahwa masyarakat bangsa Indonesia pada saat itu bersifat ramah dan terbuka. Semangat dan jiwa keterbukaan masyarakat Indonesia yang ramah, yang toleransi disalaharti oleh bangsa asing. Bangsa asing yang datang ke Indonesia pada saat itu merubah situasi dari yang damai, dari yang ramah, dari yang toleransi kepada situasi yang terbatas, yang terkekang, bahkan menderita. Kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu suasananya berubah. Mereka dikuasai dengan orang asing atau bangsa asing. Sehingga pada masa itu terjadilah atau muncullah istilah masa terjajah atau masa penjajahan. Bangsa asing menguasai dan memecah belah kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Indonesia itu, merubah menjadi daerah kekuasaannya, merubah menjadi daerah jajahan bangsa asing. Itulah Indonesia atau wilayah Indonesia ketika bangsa asing berkuasa di wilayah Indonesia yang menyalahartikan keramah-tamahan, toleransi, dan keterbukaan masyarakat bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia pada masa penjajahan oleh bangsa asing, mereka menguasai kerajaan-kerajaan, mereka menindas kerajaan-kerajaan, mereka dampak tindasan itu mengakibatkan terjadinya penderitaan, kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Masa penjajahan ini membawa penderitaan yang sangat panjang. Kita bisa lihat tadi ada penguasa yang sangat kejam, yaitu Daimler dengan kerja paksanya, dengan kerja rodinya, dengan pajak yang sangat berat. Rasa sakit akibat penguasaan orang asing tersebut melahirkan kesadaran akan keinginan hidup yang lebih baik, lebih bebas, dan lebih mandiri. Artinya, penjajahan membuat bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia tidak menjadi tuan di rumahnya sendiri. Dia membayar pajak, dia diwajibkan kerja paksa, dia menderita, dia bodoh, miskin. Kesadaran akan hidup yang lebih baik menimbulkan aksi dan reaksi dari kedua belah pihak, baik pihak penjajah dan pihak terjajah. Pihak terjajah, bangsa Indonesia, bangkit dan berjuang untuk menuntut haknya menjadi penguasa di tanah airnya sendiri, dan masa itu disebut masa perjuangan. Aksi dari pihak terjajah atau pejuang mendapat reaksi atau perlawanan dari pihak penjajah. Sayangnya, penjajah lebih berhasil memecah belah kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Indonesia karena sikap, perjuangan, gerakan kerajaan-kerajaan itu masih bersifat terfokus kepada kepentingan sendiri atau yang sering disebut dengan bersifat kedaerahan. Jadi penjajah merespon aksi dari pihak terjajah dengan memecah belah. Perjuangan atau pergerakan melawan pihak asing tersebut berjalan seiring dengan waktu yang cukup panjang.
Hal yang menggembirakan bahwa sifat perjuangan itu berubah untuk satu tujuan yang sama, tidak lagi bersifat kepentingan sendiri atau kedaerahan. Kita mengenal dalam sejarah disebut dengan pergerakan nasional. Pergerakan nasional menghasilkan kemerdekaan yang disebut dengan proklamasi. Jadi kita mengenal istilah perjuangan bangsa Indonesia pada zaman penjajahan itu, pergerakan kedaerahan menjadi pergerakan nasional yang sering dimotori oleh golongan terpelajar, Skolastopia, waktu itu termasuk salah satunya Budi Utomo. Proklamasi kemerdekaan Indonesia mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi perjuangan pergerakan kemerdekaan itu menghasilkan proklamasi. Bangsa yang baru merdeka, rumah tangga yang baru dibangun, membutuhkan tenaga yang besar untuk menata rumah tangga Indonesia yang baru merdeka. Indonesia yang baru merdeka mencoba bangkit untuk membangun diri, untuk membenahi diri. Tetapi di dalam proses membangun diri ini, dalam proses membangkitkan semangat kemerdekaan ini, terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan penglihatan antara dirinya, daerahnya, organisasinya, dan tujuannya. Perbedaan pendapat dan perbedaan cara pandang di antara sesama anak bangsa diakhiri dengan terjadinya krisis. Krisis ini membawa dampak kepada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Situasi kehidupan anak bangsa melahirkan istilah pada masa itu, masa zaman Orde Lama dan zaman Orde Baru. Krisis kehidupan anak bangsa memuncak sampai terjadi yang disebut dengan lembaran hitam sejarah bangsa. Jadi puncak dari krisis perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, perbedaan tujuan untuk membangun rumah Indonesia yang baru merdeka ini adalah terjadinya lembaran hitam sejarah bangsa. Jadi sesama anak bangsa terjadi perselisihan, perselisihannya berdampak kepada kematian. Demikian topik materi kita hari ini yang berjudul Jas Merah. Di lain kesempatan untuk lembaran sejarah dan masa Orde Lama dan Orde Baru akan kita lanjutkan. Terima kasih, selamat pagi.